Teman-teman, bulan Maret ini kita punya tugas untuk menggarap obrolan budaya. Kira-kira teman-teman punya ide tidak? Kita bakal garap tema apa? Gimana kalau kita bahas soal kuliner aja? Kan pasti banyak cerita unik tuh kuliner Cirebon. Betul, boleh juga tuh. Ya udah, berhubung Gina kan suka banget tuh sama kuliner. Gimana kalau ngangkat kuliner aja? Tapi bukannya kita udah pernah ya ngangkat kuliner untuk obrolan budaya? Kalau nggak salah waktu itu kita angkat empal gentong. Ada masukan lain? Mungkin kita akan angkat tema apa? Nah, gimana kalau kita angkat wisata religi aja? Secara kan Cirebon kan kota wali dan juga udah mau deket masuk bulan Ramadan. Gimana? Setuju, kan ada tuh masjid peninggalan Wali Songo kayak Masjid Merah sama Masjid Agung Sang Cipta Rasa, ya kan? Gimana? Oke, ide bagus tuh kayaknya. Gimana, teman-teman yang lain? Setuju nggak? Setuju. Oke. Tes. Apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Net? Berjumpa lagi dengan RRI Cirebon dalam obrolan budaya wisata religi Ning Cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain. Saya Gina Octaviana bersama tim produksi RRI Cirebon. Edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri objek wisata religi di Kota Wali Cirebon dengan sejarah serta cerita unik di balik bangunan masjid kebanggaan masyarakat Cirebon. Yuk, ikuti penelusuran kita. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Kota Cirebon sudah tidak asing lagi di telinga wisatawan saat ini. Kota ini merupakan salah satu kota besar di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Tidak hanya itu, Cirebon juga memiliki nilai sejarah yang sangat kuat sebagai salah satu peta penyebaran sejarah Islam Nusantara. Bahkan kini, beragam objek wisata Cirebon sudah berkembang pesat sebagai bagian dari perkembangan industri kreatif Jawa Barat. Pendengar dan pemirsa RRI Net, berdasarkan catatan sejarah dalam naskah Babad Tanah Sunda dan Carita Purwaka Carubanagari, Cirebon mulanya adalah sebuah dukuh kecil yang didirikan oleh Ki Ageng Tapa. Perlahan-lahan dukuh ini berkembang menjadi semakin ramai dan akhirnya bernama Caruban yang dalam bahasa Sunda berarti campuran. Nama tersebut mewakili bermacam suku bangsa, bahasa, adat, agama, latar belakang, dan mata pencaharian dari masyarakat yang mendiaminya. Banyak yang datang karena berdagang maupun ingin menetap di sana. Sejarah Kesultanan Kota Cirebon dimulai pada abad ke-15 dan 16 Masehi, yang mana saat itu berdiri Kesultanan Cirebon sebagai pangkalan penghubung jalur perdagangan antar pulau. Pada 1677, Kesultanan Cirebon dibagi menjadi 3 yang diwakili oleh ketiga sultan. Pangeran Martawijaya sebagai Sultan Sepuh bergelar Sultan Raja Syamsuddin. Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Anom bergelar Sultan Muhammad Badriddin. Serta Sultan Cirebon yang menjadi wakil Sultan Sepuh. Dengan demikian, akhirnya ada 3 keraton di Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan tempat tinggal Sultan Sepuh, Keraton Kanoman tempat tinggal Sultan Anom, dan Keraton Kacirebonan tempat tinggal Sultan Cirebon. Pendengar dan pemirsa RRI Net, lokasi Cirebon yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat memberikan corak tersendiri bagi Kesultanan Cirebon. Sehingga budaya yang dimiliki masyarakat Cirebon tidak condong ke budaya Jawa maupun Sunda. Hasilnya, sebuah budaya khas yang unik gabungan keduanya. Mulai dari tradisi, kuliner, kesenian, objek wisata bangunan sejarah peninggalan para wali seperti masjid, serta bangunan peninggalan Belanda yang menjadi ciri khas Cirebon.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, kota Cirebon tentu tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perkembangan Islam di dalamnya. Karena di kota Parawali ini terdapat kerajaan Islam yang meninggalkan tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Masjid Merah Panjunan, Masjid At-Taqwa, dan lainnya. Hingga kini, keberadaan tempat-tempat bersejarah peninggalan kerajaan Islam tersebut masih dijaga dan beberapa di antaranya menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, sebelum Anda kami ajak mengunjungi Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun pada zaman Sunan Gunung Jati, terlebih dahulu kami akan ajak Anda untuk mengenal Masjid Merah Panjunan yang merupakan masjid dengan usia lebih tua dibandingkan dengan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini dibangun sekitar 1480 oleh Sunan Gunung Jati yang kemudian dirawat oleh Sayyid Abdurrahman atau Pangeran Panjunan. Konon katanya, Masjid Merah Panjunan yang berarsitektur unik ini dulunya menjadi tempat pengesahan para wali. Bahkan di masjid inilah cikal bakal kemudian dibangunnya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Pendengar dan pemirsa RRI Net, suasana sejuk menjadi penyambut saat kami berkunjung di Masjid Merah Panjunan, salah satu masjid tertua yang ada di kota Cirebon. Masjid Merah Panjunan ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati Cirebon. Bangunannya memang tak menyerupai masjid pada umumnya, lebih mirip bangunan Jawa yang kental akan suasana Hindu. Eits, bukan cuma itu loh, uniknya tembok Masjid Merah ini dilengkapi ornamen piring-piring asal Tiongkok. Karena itulah Masjid Merah disimbolkan sebagai akulturasi budaya. Masjid bersejarah ini berada di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Masjid ini berada di lingkungan kampung Arab karena penduduk sekitar masjid mayoritas keturunan Arab. Masjid Merah memiliki nama asli Al-Atyah. Warnanya didominasi warna merah, bangunan masjidnya terbuat dari batu bata merah. Nama Masjid Merah Panjunan sendiri ternyata bukan karena warna masjidnya yang merah. Konon katanya karena sholat Jumat di sini ditiadakan atau dicoret, terus dipindahkan ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dari situ dinamakan merah karena ditiadakan itu. Wah, ini pasti membuat penasaran pendengar dan pemirsa RRI Net. Ya sudah Gin, daripada bikin penasaran kita semua, yuk kita masuk ke Masjid Merah Panjunan dan kita akan berbincang dengan pengurus DKM Masjid Merah Panjunan, Kang Nasirudin, yang tahu banyak sejarah dari masjid ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kami sudah berada di Masjid Merah Panjunan dan sudah bersama kami ada Ustadz Nasirudin yang merupakan pengurus DKM Masjid Merah Panjunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasanya dipanggilnya Kang, Pak Ustadz atau apa biasanya nih? Kang aja. Kang aja katanya ya. Wong Cirebon Kang. Oke. Kang Ustadz, ini bisa diceritain nggak sih sejarah singkat dari Masjid Merah Panjunan ini seperti apa? Ya. Sejarah singkat Masjid Merah Wali Panjunan, menurut beberapa riwayat yang saya dapat, khususnya dari para sepuh terdahulu. Yang pertama, bahwasanya Masjid Merah Wali Panjunan ini dibangun sekitar tahun 1480 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau yang bernama Syarif Hidayatullah. Beliau membangun Masjid Merah ini kisaran usia 17 tahun dalam waktu 1 malam
Jadi dalam waktu 1 malam ini Sunan Gunung Jati membangun 2 masjid. Yang pertama Masjid Merah Wali Panjunan. Setelah selesai dalam waktu sebentar, terus membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dalam waktu 1 malam itu membangun 2 masjid. Versi atau riwayat lain menyampaikan bahwasannya Sunan Gunung Jati membangun 3 masjid. Yang pertama Masjid Wali Panjunan, yang kedua Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang ketiga Masjid Jagabayan. Ya, yang ketiga versi yang lain Sunan Gunung Jati fokus 1 malam ini membangun Masjid Merah Wali Panjunan. Baru beberapa tahun kemudian, malahan cerita itu 50 tahun kemudian setelah masjid ini dibangun, baru membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ini kan warnanya merah nih Ustadz. Kenapa masjid di sini ini dinamakan Masjid Merah Ustadz? Ya, Masjid Wali Panjunan mempunyai nama asli yaitu Masjid Al-Atiyah, yaitu nama yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati untuk Masjid Merah ini. Adapun nama Masjid Merah atau Masjid Abang dikenalnya orang Cirebon itu Masjid Abang. Hanya ada 1 di Cirebon, bahkan mungkin di wilayah lain hanya ada di Masjid Wali Panjunan. Kenapa masjid ini disebut dengan Masjid Abang? Itu ada beberapa riwayat yang mana riwayat ini disebutkan dalam sejarah Peteng Cirebon, ya. Tidak bisa diceritakan di halayak umum dikarenakan ini ada yang bersangkut paut dengan para wali songo. Intinya Masjid Abang ini adalah masjid tempat di mana Sunan Gunung Jati menempatkan masjid ini sebagai tempat pengesahan para wali. Tempat pengesahan para wali. Iya, tempat pengesahan para wali. Berarti bukan yang dibilang sebelumnya kan ada cerita kalau terbuatnya dari bata merah semua nih. Itu berarti tidak sepenuhnya benar juga ya, Ustaz ya? Karena masjid yang dibangun oleh para wali khususnya itu semuanya berwarna merah, tapi tidak disebut dengan Masjid Abang. Hanya ada 1 di Cirebon, Masjid Abang Wali Panjunan. Ya. Bentar lagi kan mendekati bulan suci Ramadan, Ustadz. Nah, apakah di Masjid Abang Panjunan atau Masjid Merah Panjunan ini juga ada tradisi-tradisi khusus yang dilaksanakan di sini, Ustadz? Iya. Kalau tradisi-tradisi khusus yang berjalan rutin ya, itu setiap Ramadan itu ada pelaksanaan sholat rawih, dan di setiap sholat rawih itu diselingi beberapa bacaan sholawat, yang mana ini bacaan sholawat ini mencontoh dari para pendahulu sebelumnya. Ya. Oke, kemudian apa lagi Ustaz? Terus ada doa-doa khusus juga yang saya sendiri belum menemukan di masjid lain, hanya ada di Masjid Abang Wali Panjunan. Apa itu Ustaz? Doa-doa khusus yang hanya dibaca oleh para habaib sepuh ya. Jadi doa-doa khusus ini dalam 1 kitab. Nah, 1 kitab ini dibaca oleh para habaib sepuh atau ulama sepuh. Jadi spesialis di Masjid Abang Wali Panjunan ini, pelaksanaan sholat rawihnya ini dihadiri oleh para habaib sepuh yang ada di kota Cirebon ya. Terus diselingi juga dengan sholawat-sholawat yang mana kita masih mengikuti tradisi para pendahulu kita, artinya pendahulu para ulamanya ya, ulama-ulama terdahulunya ya. Dan doa-doa khusus yang terangkum dalam 1 kitab ya. Setelah itu ada jamuan seperti kopi jahe ya. Kopi jahe yang ramuannya ini atau adanya hanya di bulan Ramadan, tidak disuguhkan di bulan-bulan lain sebagai bentuk
kemuliaan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Kita memuliakan bulan Ramadan, kita suguhkan yang terbaik. Kopi jahe. Iya, kopi jahenya dengan ramuan khusus yang langsung dibuat oleh kepala atau imam besar Masjid Merah Wali Panjunan. Berarti memang resepnya juga udah turun temurun. Iya, resepnya itu turun temurun dari pendahulunya itu, ya. Dan dibuat khusus oleh beliau, imam besar Masjid Wali Panjunan, oleh ibunya ini. Hanya ada di bulan Ramadan saja. Nih mungkin sahabat budaya nanti bisa datang pas Ramadan biar menikmati kopi jahe itu ya Mas Is ya. Ya, ini sangat menarik sekali ya Gin ya. Mengenai keunikan dan juga ada beberapa tradisi yang dilakukan di Masjid Merah Panjunan ini ya. Luar biasa. Tadi Gina sepertinya ini Ustadz penasaran dengan kopi jahe. Kopi gahwat. Iya, boleh nanti insya Allah nanti Idul Fitri. Puasa nanti kita ke sini ya. Bulan Ramadan iya. Baik, terima kasih Ustaz Nasiruddin sudah berkenan kami tanya-tanya ya. Dan nanti insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pendengar dan pemirsa RRI Net, setelah tadi kita mengenalkan Masjid Merah Panjunan yang merupakan salah satu masjid yang menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Agung Sang Cipta Rasa, tak lengkap rasanya jika wisata religi kita ke Cirebon ini kalau kami tidak ajak Anda untuk berkunjung ke masjid yang memiliki nilai sejarah yang luar biasa ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan salah satu bangunan peninggalan Kerajaan Cirebon. Bangunan ini juga dikenal dengan nama Masjid Agung Cirebon atau Masjid Sunan Gunung Jati. Pasalnya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa memang dibangun pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, tepatnya pada tahun 1498 Masehi. Terletak di Kompleks Keraton Kasapuhan Cirebon, masjid ini disebut-sebut sebagai masjid tertua di Cirebon. Lebih istimewanya lagi, Masjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi salah satu masjid yang dibangun oleh Wali Sanga secara gotong royong. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun atas prakarsa Sunan Gunung Jati dan dibantu oleh Wali Sanga. Selain itu, beberapa tenaga ahli untuk membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa dikirim oleh Raden Patah dari Demak. Selain Sunan Gunung Jati, anggota Wali Sanga yang berperan besar dalam pembangunan masjid ini adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memimpin pembangunan dengan arsitek dari Kerajaan Majapahit bernama Raden Sepat. Seperti di Masjid Agung Demak, di masjid ini juga terdapat saka guru atau tiang utama yang dibuat dari tatal, yaitu pecahan-pecahan kayu berukuran kecil yang disatukan. Menurut cerita, saka guru yang dibuat oleh Sunan Kalijaga ini melambangkan kesatuan atau kegotong royongan. Konon katanya, pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa hanya dalam tempo 1 malam, yaitu pada dini hari
dan keesokan harinya telah dipakai untuk sholat subuh. Masjid ini dinamai Sang Cipta Rasa karena merupakan pengejawantahan dari rasa dan kepercayaan. Pada zaman dulu, penduduk Cirebon menamainya Masjid Pakungwati karena terletak dalam kompleks Keraton Pakungwati. Sekarang, masjid ini terletak di depan Keraton Kasepuhan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, di ruang utama juga terdapat 30 tiang berbentuk bulat dengan diameter 40 cm yang berdiri di atas umpak-umpak. Beberapa bagian dinding Masjid Agung Sang Cipta Rasa dihias dengan lubang angin berbentuk belah ketupat bergigi serta pilaster berhias motif teratai dan sulur-sulur pada bagian atas dan bawahnya. Sementara pada beberapa bagian dinding lainnya dijumpai arsitektur bercorak Cina, lebih tepatnya dihias porselen buatan Cina berbentuk piring warna merah dan biru yang dibuat pada masa dinasti Ming. Selain itu, ruang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga terdapat mihrab, mimbar, dan maksurah. Atap mihrab berbentuk lengkungan berhias motif bunga matahari dengan lidah api dan sulur-sulur yang disangga menggunakan tiang. Pendengar dan pemirsa RRI Net, mimbar yang diberi nama Sang Rengga Kosa letaknya di utara mihrab dan tidak menempel pada dinding, sedangkan maksurah atau pagar berbentuk palang kayu untuk tempat sholat pada Masjid Agung Sang Cipta Rasa ada dua, yaitu maksurah Sultan Kasepuhan terletak di kiri mimbar dengan pintu masuk pada sisi barat dan maksurah Sultan Kanoman terletak di sebelah selatan dan pintu masuknya di bagian timur. Pendengar dan pemirsa RRI Net, terletak di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki keunikan pada pelaksanaan sholat Jumat. Jika biasanya masjid-masjid lain hanya menggunakan satu muazin untuk mengumandangkan azan, ini tidak terjadi di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. 7 muazin dikerahkan untuk memanggil para jamaah yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hal unik lainnya dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini adalah bila dilihat dari atapnya, masjid ini bentuknya hampir sama dengan peninggalan kerajaan Islam lainnya. Atap limas Masjid Agung Sang Cipta Rasa bersusun 3 dan ukurannya semakin ke atas semakin kecil. Secara garis besar, masjid ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang utama dan serambi. Ruang utamanya yang berukuran 17,8 x 13,3 meter terdiri dari 6 ruangan yang dikelilingi tembok setinggi 3 meter. Pada dinding tersebut juga terdapat 9 buah pintu yang melambangkan 9 anggota Wali Songo. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, Masjid Sang Cipta Rasa ini terletak persis di depan alun-alun Keraton Kasepuhan. Memiliki banyak filosofi dan sejarah yang sangat religius. Untuk mengetahui keunikan apa lagi di masjid ini, kami akan ajak Anda untuk masuk ke dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ya, pendengar, saat ini kami sudah berada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan sudah bersama kami untuk berbincang dengan Bapak Muhammad Jumhur yang merupakan penghulu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Baik, kita langsung sapa. Assalamualaikum Pak Muhammad Jumhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggilnya apa nih Pak biasanya? Pak Penghulu? Ya. Iya. Alhamdulillah sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sehat. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan mengetahui mengenai sejarah singkat Masjid Agung Sang Cipta Rasa.
Kita langsung saja ke Bapak Muhammad Jumhur. Pak Muhammad Jumhur, mungkin bisa Bapak jelaskan kepada kita semuanya mengenai sejarah singkat Masjid Sang Cipta Rasa ini, Pak. Terima kasih. Kita perhatikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun oleh para wali 9. Yang terdekat adalah Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Masjid ini dibangun pada tahun 1480 Masehi, ya. Dan menurut cerita bahwa masjid ini dibangun dalam tempo waktu 1 hari 1 malam, ya, 1 hari 1 malam. Dan menurut cerita sudah merupakan satu konstruksi yang tahan gempa, ya, jadi masjid ini sudah merupakan satu konstruksi yang tahan gempa. Jadi bila terjadi gempa itu ya hanya miring-miring aja gitulah barangkali ya, tidak sampai dengan ambruk gitu ya, karena ini sudah konstruksi besar. Nah, lantas masjid ini dalam pembangunan itu pada saat yang terakhir tiang itu kurang 1, sehingga pada saat itu kalaupun itu waktu sudah mendekati subuh, sudah waktu subuh, sehingga 1 tiang itu makanya disambung-sambung, makanya disebut itu adalah tiang tatal, ya. Dan itu adalah dibuat oleh Sunan Gunung Jati, ya, dengan Sunan Kalijaga, dirangkai menjadi tiang, yaitu tiang tatal namanya. Sekira sekilas dari masa atau tahun yang dibangun oleh para wali itu pada tahun itulah, ya. Nah ini berbicara mengenai konstruksinya Pak Kiai, biasanya kan masjid-masjid itu identik dengan kubah, tetapi untuk Masjid Agung Sang Cipta Rasa sendiri ini nggak punya kubah ya Pak ya? Ini mungkin bisa diceritakan apa alasan dibaliknya? Jadi sebetulnya dulunya ada kubah itu, bukan tidak ada. Namun pada saat itu sebelum banyak orang istilahnya berpegang Islam, kemudian di situ kalau yang azan itu 1 kemudian meninggal beberapa saat harinya, ya, sampai 4. Kenapa? Terkena didorong oleh orang-orang magic, orang-orang sihir, ya, karena masa dulu sangat kuat magic di Cirebon ini khususnya kan. Nah, itu sampai terus kemudian sampai maka terjadilah itu dengan azan yang 7 orang, ya, 7 istilahnya disebut adan pitu. Nah setelah adan pitu itu maka si yang namanya sihir itu karena nemploknya di kubah, sehingga kubah itu lari terbang karena terkena dari sini, dari azan pitu itu, dan terbangnya itu ke Banten. Maka di Banten itu ada kubahnya 2 karena yang dari sini satunya terbang itu. Nah, makanya istilah ada dulu itu apa, menjangan wulung, ya, sihir menjangan wulung dan seterusnya. Iya, berarti Pak Muhammad Jumhur, ini apa namanya cerita tentang kisah menjangan wulung dengan Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini berarti ada kaitannya? Ada kaitannya. Menurut cerita bahwa itu karena ya istilah kalau zaman para rasul itu kan tukang-tukang sihir gitu ya, atau tukang, kalau sekarang kerennya kan magic ya. Magic. Nah dengan itulah, dengan menyambung itu, sehingga kemudian setelah dengan azan, ya, 7 orang atau azan pitu, baru itu terkena dan terbang sampai ke Banten. Iya. Berarti latar belakangnya memang karena ada magic itu, makanya tadi ada 7 orang azan itu ya? Iya, iya. Termasuk juga untuk bisa menghilangkan apa ya namanya
berdoa untuk menghilangkan bala, taun, ya. Makanya pada saat dulu juga kalau kena taun atau kena bala itu para wali itu keliling sambil membaca, berdoa, ya, berdoa mohon agar tidak terkena bala, taun, apa itu yang kalau mungkin sekarang kemarin disebut itu apa sih, corona, pandemi atau apa, ya kan? Maka pada saat awal terjadi, kita Masjid Agung ini keliling kota, ya, dengan mendoa, ya, agar tidak sampai kena dan tidak terlalu banyak terkena di kota Cirebon itu pada awal-awalnya. Berarti memang sudah ada sejak zaman wali ya? Sudah ada. Azan 7 orang ini ya? Iya, iya. Nah, itu berarti sampai azan pitu itu menjadikan suatu tradisi atau seperti apa, Pak Muhammad Jumhur? Jadi memang itu adalah merupakan tradisi ya, juga iya, kalau sudah dimasukkan menjadi apa adat juga mungkin iya. Ya, tapi mungkin sedunia ini cuma ya di Masjid Agung saja yang sampai azan 7 itu, sampai 7 orang itu. Di mana-mana nggak ada. Dan itu kita masih tetap dilestarikan lah istilahnya ya. Iya, karena memang itu walaupun demikian karena tidak bertentangan juga dengan ketentuan agama. Kecuali kalau apa namanya adat atau apapun itu yang bertentangan mungkin ya dilakukan, karena itu tetap tidak bertentangan. Jadi tetap kita jalankan setiap hari Jumat. Apakah benar kalau Masjid Sang Cipta Rasa ini sekarang ini menjadikan objek wisata religi? Betul, di samping ya wisata religi, tapi pada mereka yang kebetulan itu berziarah, mengunjungi, ya tetap dia adalah untuk di samping dia beriktikaf, berdoa, termasuk juga dia ya itu yang dikatakan wisata religi. Karena kan memang kalau kita perhatikan secara fisik aja yang masih utuh ini Indonesia itu para wali cuma tinggal di sini, tinggal Masjid Agung saja. Karena yang lain itu ada perombakan, ada perubahan. Tapi kalau Masjid Agung masih original, semua masih asli semua ini. Kecuali yang selalu berganti itu ya atap saja, genteng aja. Yang pernah diganti. Awal masa para wali itu menggunakan apa sih itu? Alang-alang dah, ya. Itu yang rumput yang besar tuh. Gitu. Terus ya karena perkembangan ya. Kemudian ganti sampai sekarang ya ada sirap apa dan seterusnya. Kecuali itu saja yang diganti. Kalau kayu-kayu semua masih asli, masih original semua. Tidak ada yang diganti. Itu. Nah, berhubungan dengan wisata religi nih ya Pak, orang-orang yang datang ke sini ini memang ingin mengetahui sejarah dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa sendiri, atau memang tujuannya ada yang lain biasanya Pak? Dari tujuan mereka rata-rata itu adalah untuk mengetahui secara pasti, secara jelas bahwa Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun oleh para wali dengan tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, dan juga dia tetap dari ke masjid, dia sholat apa segala. Jadi bukan untuk menggali cuma itunya saja, dan dia kebanyakan juga dia mengambil satu berkah ya, karena ini adalah merupakan yang dibangun oleh para wali. Maksudnya apa dengan mengambil berkah? Supaya dia itu bisa mengikuti dari ajaran-ajaran para wali, mengikuti keambaan para wali. Jadi bukan hanya sekedar lihat dibangunnya apanya lantas tidak. Mayoritas itu adalah dia punya keinginan juga, artinya punya dia berpikiran kepengen lah begitu ya. Dan yang jelas dia mengikuti dari ajaran-ajaran para wali yang khususnya di Cirebon ini. Ya, baik Pak Muhammad Jumhur. Sekarang ini kan di masa pandemi seperti ini kan pasti pengurus Masjid Sang Cipta Rasa ini kan
harus melakukan ataupun mengatur protokol kesehatan. Bagaimana di Masjid Sang Cipta Rasa ini seperti apa Pak? Masalah peraturan itu kan namanya manusia ya. Kita tidak bisa mengatur begitu saja. Kadang-kala ada orang yang memaksa, dikasih tahu masih memaksa. Ya namanya orang. Dan kita kan tidak bisa memaksa mereka supaya keluar dari masjid. Ya kan? Kalau kita si pengurus di sini tetap mempergunakan protokol kesehatan. Tapi mereka jamaahnya sendiri itulah yang maunya begitu. Dan kita tidak bisa semuanya memaksa udah keluar jangan sholat di sini. Ya seperti Anda saksikan tadi kan. Nah, mereka ada yang pakai masker, ada yang tidak, dengan jarak dan lain sebagainya. Lah kita tidak bisa memaksa mereka untuk artinya untuk tidak sholat di sini, untuk keluar dari sini. Tapi yang jelas dari pengurus sendiri, pengurus Masjid Agung Sang Cipta Rasa sendiri, menyampaikan kepada masyarakat mengikuti. Ya, karena ini juga karena sudah kayaknya kelamaan ya. Jadi orang akhirnya bosan juga ya. Awal sama begitu. Ya, kita ikuti peraturan itu dan seterusnya. Ya. Ya kembali kepada orang-orang yang datangnya itu ya. Artinya kita tidak bisa memberhentikan atau secara frontal ya, karena ini masjid lah gitu ya. Ya mau kan nanti tanggapannya macam-macam. Mau sholat nggak boleh, mau baca dikir apa nggak boleh kan. Betul. Nah, kita tetap aja lah. Ya. Baik. Kalau kita pengurus tetap menjalankan. Kemudian Pak Muhammad Jumhur, sebentar lagi kan memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Nah, kegiatan apa saja yang akan dilakukan atau dilaksanakan di Masjid Sang Cipta Rasa? Mungkin ada kegiatan yang rutin atau khusus begitu? Ada kegiatan yang rutin seperti ya biasa kan pengajian, ada subuh, ada tadarus Al-Quran, taraweh. Ya, dan termasuk juga biasanya kalau di sini itu kita di Masjid Agung itu istilahnya khatmul Quran ya, hataman Al-Quran, tadarus Al-Quran itu yang hafid, yang hafal Al-Quran ya sehari semalam sendiri sampai dengan selesai, mulai dari pada asar sampai selesai subuh, dan dibaca oleh satu orang. Dibaca oleh satu orang yang hafal Al-Quran, hafid Al-Quran ya, setiap tanggal 27 bulan Ramadan. Jadi 26 malam 27 lah gitu ya. Itu setiap tahun sudah, yaitu rutin ya sudah puluhan tahun, setiap tahun ya, semua banyak yang mengikuti, menyimak ya, mungkin ratusan ya, ribuan. Apalagi kalau sudah terjadi sampai pagi hari subuhnya ya, kita pengurus kan karena banyak yang mengikuti, yang menyimak ya, tentunya kita kan menyediakan makan sahur jemaah gitu. Tapi perbedaannya apa Pak? Itu kan sudah dilakukan puluhan tahun ya Pak. Iya. Tapi sekarang kita sudah 3 tahun dengan pandemi, hampir 3 tahun dengan pandemi. Apa yang kemudian membedakan kegiatan di bulan Ramadan ini dengan masa pandemi sekarang Pak? Iya. Jadi kalau kita lihat masa pandemi sekarang itu terutama ini ya, yang kita lihat sholat taraweh kan gitu ya. Itu mereka ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah pula. Kalau tahun-tahun kemarin ya, tahun awal itu kita istilahnya pengurus itu nggak melaksanakan sholat taraweh di masjid. Tapi jamaahnya sendirilah dia. Jadi dia ngimam sendiri, sendiri. Karena memang dia keinginannya. Ya kita kan kembali seperti tadi, kita nggak bisa melarang, nggak bisa memaksa orang keluar itu kan. Kalau kegiatan-kegiatan yang sudah tadarus Al-Quran itu jelas itu bisa mengambil dengan protokol kesehatan kan beberapa orang. Ya, yang walaupun itu pada saat hotmail tanggal 27 juga masih tetap menjalankan
protokol kesehatan yang walaupun orang itu ratusan karena memang tempatnya juga luas kan di sini. Selain pengajian tadi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Jumhur, kegiatan rutin atau mungkin ada yang lebih khusus lagi yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan, apalagi Pak Muhammad Jumhur? Ya, saya kira sebetulnya tidak ada yang lebih sangat khusus sekali ya. Sama saja seperti yang masjid-masjid lainnya lah. Ya itu seperti yang mungkin dikatakan khususnya itu tadarus sehari semalam hafal sampai dengan selesai itu. Mungkin ini ya masjid lain belum ada yang mengikuti demikian. Kita di situ sudah jalan setiap tahun. Mungkin yang dianggap lebih khusus itu ya. Kalau yang lainnya sih ya biasalah, ada pengajian subuh, ada asar, ada malam dan seterusnya gitu. Seperti masjid-masjid lainnya sama aja gitu. Ini masih berhubungan dengan pandemi, Pak. Kalau Pak Kiai sendiri ngelihatnya turis yang datang ke sini sebelum dan setelah pandemi itu berkurang atau sama aja gitu, Pak? Waduh, sangat berkurang jauh. Sangat berkurang jauh. Kemarinnya baru saja mulai terbuka kan, agak bebas. Sekarang sudah mulai lagi ada PPKM. Ya sudah tinggal sedikit lagi yang mereka datang. Mungkin hanya tinggal berapa persen saja pada awal-awal pandemi PPKM itu. Sampai pernah istilahnya ya hanya mungkin 1-2 orang saja. Sampai ya sekarang telah terbuka mulai ada lagi kan gitu ya. Tapi kemarin ini ada PPKM lagi ya, otomatis berkurang lagi kan. Diperkirakan berapa persen sih Pak Jumhur? Kalau sekarang ini kayaknya banyaknya drastisnya ya. Ya, drastis sekali lah. Ya, drastis sekali ini terus terang. Padahal kalau nggak PPKM begini, orang yang pagi sholat duha, orang yang malam berzikir di sini banyak. Karena di sini memang terbuka untuk orang yang berzikir selama 24 jam. 24 jam? Iya. Ini mungkin bisa sekalian disampaikan ya Mas Is ya, mumpung kita lagi di sini ya, bisa disampaikan oleh Pak Kiai harapan apa sih yang ingin disampaikan oleh Pak Kiai untuk Masjid Agung Cipta Rasa ini sendiri. Terima kasih yang diharapkan oleh khususnya kepada umat ya ataupun masyarakat, kita manfaatkan sebaik mungkin dalam masjid ini. Artinya bahwa ini adalah masjid, artinya kita di sana memerlukan yang namanya kemakmuran masjid. Artinya banyak jamaahnya, banyak kegiatan-kegiatan keagamaannya, termasuk juga yang lain dan yang lain dan yang lain. Itu harapannya. Kemudian juga kita harapkan, sebab kadangkala terjadi mereka datang ke masjid belum mengerti apa ini masjid. Nah, sehingga kadangkala ada yang mempunyai satu tujuan yang lain dan macam-macam segalanya. Itu ya. Itu saya kira. Ya, mungkin ada pesan juga untuk pengunjung, baik itu warga masyarakat Cirebon dan sekitarnya maupun wisatawan yang mungkin akan hadir akan mengunjungi masjid ini. Ya, saya kira kami harapkan kepada mereka atau siapapun yang berkunjung ke masjid ini jangan mempunyai tujuan yang lain. Sebab ada kadangkala yang mereka punya tujuan yang lain. Artinya ada yang ya macam-macam lah. Contohnya seperti ya, apa? Ya contohnya kadangkala ada orang yang pengen kaya mendadak, ada yang apa yang macam-macam ya. Masih ada orang ya, masih banyak Pak. Iya, jadi saya kira yang kira-kira murnilah bahwa kita itu datang ke sini itu mengenang, artinya mengenang dan tahu bahwa bisa berkembangnya penyebaran Islam berangkat dari masjid ini, dari Cirebon ini gitu. Sehingga kalau boleh dikatakan ya mungkin kita nggak tahu masih agama apa kalau nggak ada para wali. Ya, karena dia yang menyebarkan agama di Jawa, dan yang di Jawa Barat khususnya yang satu saya Syarif Hidayatullah ini. Jadi kita itu mengenang dan supaya kita juga bisa mengikuti jejak
para wali itu. Baik, terima kasih Bapak Kiai sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita di obrolan budaya. Dan nanti insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi, saya dari Jakarta. Sebenarnya saya udah pernah ke alun-alun ini, ke Keraton Kasepuhan ini sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu. Waktu reaksi saya pertama kali waktu ke Keraton Kasepuhan adalah sempet yang kok nggak menarik ya, nggak cocok untuk dijadikan tempat wisata, dan kayaknya bikin kesan dari sebuah Keraton Kasepuhan itu jadi jelek ya, karena alun-alunnya nggak rapi dan banyak banget PKL di dalam itu yang kotor, jorok, terus kusam. Pokoknya ini nggak cocok deh untuk sebuah alun-alun, sebuah keraton dan dekat Masjid Agung Cipta Rasa. Kalau untuk Masjid Agung Cipta Rasanya, keunikannya yang membuat saya tertarik ke sini itu karena azan. Saya pernah dulu lihat di TV azan 7 suaranya itu yang bikin saya penasaran. Dan saya berharap sih untuk pengelola antara ketiga tempat ini itu sinkron gitu untuk membuat ketiga tempat ini, terutama keraton dan masjid yang yang mempertahankan keasliannya itu bisa membuat lebih rapi lagi, lebih tertata lagi. Ini sih kerjasama antara Pemkot, Pemda sama masyarakat terutama untuk lebih menertibkan lagi para PKL. Para PKL sebenarnya juga membutuhkan tempat ini untuk mereka mencari nafkah ya, tapi tetap harus mengikuti prosedur. Jangan sampai malah mereka cari nafkah untuk kehidupan mereka, tapi malah membuat semuanya jadi kotor gitu. Terima kasih. Karena kita kesini mau ziarah, jadi sekalian mau lihat Masjid Agung Cirebon ini. Bagus kok. Bagus tempatnya. Cuman itu ya yang minta-minta lah dikurangin. Habis itu setiap masuk kita suruh berimpak. Banyak kali impak banyak ya. Maksudnya itu namanya pemaksaan. Sekalian. Sejarahnya juga, habis itu lihat masjidnya juga. Oh, semoga yang peminta-mintanya yang di depan masjid itu dikurangin, dibersihin. Bagus kok. Aja. Oh, mudah-mudahan lebih bagus lagi untuk kedepannya. Ditertibkan para pemiliknya itu. Iya, sebagai tempat religi, karena di Masjid Sang Cipta Rasa itu adalah masjid tertua yang ada di kota Cirebon. Harapannya supaya ya senang, kami warga kota Cirebon sekarang Kasepuhan sebagai tempat pariwisata utama, sehingga menjadikan Masjid Sang Cipta Rasa lebih dikenal oleh masyarakat di luar kota Cirebon. Ayo kita berwisata ke Cirebon. Yeay! Pendengar dan pemirsa RRI Net, Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki makna bangunan yang agung. Sengaja dibangun untuk dipergunakan umat untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercermin dalam 3 kata yang mewakili nama masjid, yaitu Sang yang berarti keagungan, Cipta yang bermakna dibangun, dan Rasa yang berarti digunakan.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya produksi RRI Cirebon. Saya Gina Oktaviana. Saya Iskandar Zulkarnain, serta seluruh kerabat kerja tim produksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan budaya episode berikutnya. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan, konsumsi makanan yang sehat, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.